Semuanya, selamat datang di podcast dadakan kita. Jadi, ini adalah tugas UAS mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalin nih, nama aku Intan Rasri. Aku Natasha Sofyanti. Dan aku kan Sakila. Nah, sebelum itu, jujur deh siapa yang dulunya takut sama ondel-ondel? Jujur, itu gue banget, soalnya tuh mukanya gede. Terus apalagi kalau tiba-tiba tuh lewat depan rumah, tiba-tiba tuh ada sesuatu hal yang gede gitu, menakutkan. Jujur gue juga. Tapi sekarang tuh malah jadi sedih gitu gak sih? Karena kalau dulu tuh kita takut karena bentuknya yang serem. Tapi sekarang tuh kita malah prihatin karena tuh makna ondel-ondel udah berubah. Nah, betul banget sih, Tas. Nah, kali ini kita akan membahas dan obrolin salah satu budaya yang pasti udah nggak asing lagi, yaitu terutama buat kita yang tinggal di Jakarta, yaitu ondel-ondel. Kalau ngomongin soal ondel-ondel, gue keinget kalau dari kecil tuh kita tuh emang udah sering banget lihat ondel-ondel di jalanan gitu. Apalagi kalau misalnya tuh lagi ada di acara kampung, sunatan, atau perayaan tertentu. Dulu tuh rasanya kalau ada ondel-ondel tuh pasti rame dan jadi hiburan atau ikon dari sebuah perayaan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, sekarang kita malah lebih sering lihat ondel-ondel di lampu merah nggak sih daripada di acara budaya. Terus lagu-lagunya juga bukan lagu-lagu Betawi, tapi lagu-lagu viral yang ada di TikTok. Nah, itu sih yang buat gue kepikiran juga, sebenarnya apa ya yang berubah? Kok budaya yang dulunya punya makna dan fungsi, sekarang malah sering dipandang sebagai alat buat cari nafkah? Makanya alasan kita milih tema ini tuh karena menurut kita fenomena ini deket banget sama kehidupan sehari-hari kita. Hampir semua orang pasti pastinya tuh pernah lihat ondel-ondel di jalanan. Tapi belum tentu tahu kalau sebenarnya tuh ada perubahan makna di baliknya. Nah, menariknya lagi nih, ini tuh bukan cuma soal ondel-ondel aja, tapi nunjukin juga gimana budaya kita ini bisa berubah dalam sisi kondisi ekonomi, perubahan masyarakatnya, sama perkembangan zaman. Nah, yang bakal kita bahas ini dari sudut sistem sosial budaya Indonesia. Oke, jadi di sini gue mau jelasin dulu soal ondel-ondel ya. Jadi ondel-ondel tuh bukan cuman boneka besar yang sering kita lihat di jalan aja. Tapi ondel-ondel ini menurut masyarakat Betawi itu sebagai simbol untuk penolak bala atau pengusir roh jahat. Makanya sering dipakai dalam upacara adat atau acara-acara penting lainnya. Oh, berarti itu tuh bisa dibilang kayak penjaga kampung gitu ya, Sa? Iya, kurang lebih kayak gitu. Selain itu juga, proses pembuatan ondel-ondel ini tuh ngelibatin banyak orang. Ada yang buat bagian kepala, ada yang buat bagian badan, kostum, sampai musik pengiringnya. Di situ juga terdapat nilai gotong royong serta kebersamaan. Tapi sayangnya tuh sekarang nilai-nilai dari ondel-ondel itu sendiri tuh udah menurut gue udah memudar. Karena banyak orang lebih mengenal ondel-ondel tuh sebagai hiburan jalanan aja dibanding simbol budaya Betawi. Iya, sedih banget kan sebenarnya. Karena kalau terus-terusan kayak gini, generasi muda atau generasi yang akan datang tuh bakal cuman lihat ondel-ondel tuh sebagai boneka besar yang ada di lampu merah aja, bukan sebagai budayanya. Tapi menurut kalian, kalau sekarang masih ada ondel-ondel di acara adat itu, masyarakat masih ngerti nggak sih makna di baliknya? Kalau menurut gue sih, nggak semua masyarakat ngerti ya. Beberapa orang aja, mungkin lebih ke orang Betawinya. Setuju. Bahkan mungkin banyak dari mereka tuh yang datang cuman FOMO buat nonton atau foto-foto aja. Benar sih. Nah, berarti itu pelestarian budaya itu kan bukan cuma buat mempertahankan bentuknya ya, tapi juga menyampaikan cerita dan maknanya ke masyarakat. Nah, tapi gue juga mikir deh dari sini kita juga bisa masuk ke analisis sosiologinya. Gue jadi inget teori Emil Durkheim tentang anomi. Jadi anomi itu adalah kondisi ketika nilai dan norma yang dulu jadi pedoman masyarakat mulai melemah nih atau berubah karena perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, kayak ondel-ondel ini.
Jadi maksudnya tuh masyarakat yang dulunya hidup dengan nilai-nilai tradisional, sekarang tuh harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kota yang serba cepat dan lebih berorientasi kepada ekonomi ya. Ya bener Tas, akhirnya tuh nilai ekonomi tuh jadi lebih dominan karena sekarang kan juga nyari kerja kan susah ya. Jadi ondel-ondel ini yang tadinya punya makna budaya, akhirnya itu dimanfaatkan karena dianggap punya daya tarik untuk menghasilkan uang. Nah, ini juga tuh berkaitan sama perubahan unsur material sama non-material. Boneka ondel-ondel tuh sebenarnya masih ada, kostumnya juga masih ada, tapi nilai sama filosofinya justru mulai hilang dari sekarang. Sepakat banget, Sa. Jadi yang bertahan itu bentuk fisiknya ya, sedangkan makna budayanya itu mulai bergeser. Sedih banget sih. Tapi gue mau nanya deh, kalau budaya tuh sebenarnya wajar kan kalau berubah-berubah gitu? Iya sih, perubahan budaya itu memang wajar. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, apakah perubahan itu masih menjaga identitas budaya itu sendiri atau justru menghilangkan maknanya? Nah, berarti sebenarnya tuh kita bukan mempermasalahkan ondel-ondel yang tampil di jalannya aja nggak sih, tapi perubahan sama fungsi makna dari ondel-ondel juga. Bener, Sa, kalau misalnya masyarakat sekitar cuma mengenal ondel-ondel sebagai alat pencari uang, lama-lama sejarah bisa terlupakan bagaimana budaya ondel-ondel itu terlahir di Betawi. Tapi kalian sadar nggak sih dari sisi perkembangan zaman sekarang tuh, menurut gua media sosial juga punya pengaruh yang sangat besar ketika ada konten yang viral tuh. Jadi budayanya itu jadi lebih cepat terlewas juga. Iya, sering banget tuh lihat ondel-ondel joget pakai lagu-lagu TikTok yang lagi viral daripada lagu-lagu Betawi yang asli. Nah, itu tuh sebenarnya sebuah bentuk dari adaptasi supaya masyarakat tuh lebih menarik. Nah, tapi kalau terus seperti itu, apakah masyarakat tuh lebih mengenal makna aslinya atau cuman melihat ondel-ondel tuh sebagai hiburan semata aja? Dan iya, lama-lama Nah, identitas budayanya juga ikut memudar. tetapi menurut lo media sosial itu lebih banyak ngebantu atau ngerugiin buat budaya lokal sih? Kalau menurut gue ya, dua-duanya sih ada ya. Kalau misalnya dari sisi positifnya itu, budaya kita tuh jadi bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tapi kalau negatifnya itu, kadang budaya cuman dijadiin sekedar bahan konten yang viral saja tanpa adanya dijelasin makna atau sejarahnya. Jadi masyarakat tuh nggak tahu asli maknanya. Bener, Tas. Sebenarnya tuh media sosial tuh cuma alat ya. Tinggal gimana kitanya aja memanfaatkannya. Nah, tapi kalau dilihat nih di Jakarta sendiri, pemerintah kan pernah ya ngelakuin penertiban terhadap ondel-ondel yang dipakai untuk ngamen. Menurut kalian itu langkah yang tepat gak sih? Kalau menurut gua ya, tujuannya sih emang bagus. Karena pemerintah juga kan ingin apa ya, menjaga citra ondel-ondelnya sebagai budaya Betawi. Tapi kalau cuma ditertipin aja tanpa ngasih solusi bagi orang yang menggantungkan dirinya itu terhadap uh, nafkahnya dari ondel-ondel itu, masalahnya tuh bisa muncul lagi. Nah, berarti di situ tuh harus ada jalan tengahnya, Tas. Budayanya tuh harus tetap dijaga, tapi masyarakatnya juga harus diperhatikan dari segi ekonominya, sosialnya. Tapi menurut kalian, siapa sih yang paling bertanggung jawab sama perubahan ini? Apakah pengamennya atau siapanya? Kalau menurut gue sih nggak sepenuhnya pengamennya ya. Mereka tuh juga berusaha kan untuk bertahan hidup. Iya, bener. Jadi itu pengamennya itu cuma memanfaatkan sesuatu yang memang ada potensi nih untuk menarik perhatian masyarakat. Berarti akar masalahnya itu bukan cuma soal budaya ya. Benar ada banyak banget sih faktor-faktornya kayak faktor ekonomi, mereka kehilangan lapangan pekerjaan, terus adanya perubahan sosial, terus sampai ada tuh kurangnya edukasi tentangnya budaya. Akhirnya budaya ini jadi terlupakan. Tapi kalau menurut gua, ondel-ondel tuh masih boleh ngikutin perkembangan zaman sih, misalnya tampil kayak di media sosial atau festival modern.
Setuju, tapi tuh kadang masyarakat juga harus tetap dikenalin sama sejarah dan makna aslinya, jadi nggak hanya hiburan semata aja. Iya, terus sekarang kalau misalnya masyarakat cuma tahu bentuk ondel-ondelnya, tapi nggak tahu sejarahnya tuh lama-lama budaya itu yang diwarisan itu cuma fisiknya nggak sih, bukan budaya aslinya. Betul banget. Kita nih kan sebagai calon pendidik ya, kita tuh juga bisa harus ikut berperan dalam melestarikan budaya ondel-ondel ini. Misalnya kayak bikin konten edukasi, mengajarkan budaya lokal ke siswa-siswa kita nanti, atau ikut mempromosikan kesenian daerah. Menurut gue itu sih sebagai cara kita untuk melestarikan budaya. Nah, terus juga pemerintah tuh harusnya lebih sering buat ngadain festival budaya, buat memberikan ruang bagi seniman Betawi agar tetap bisa berkarya dan budaya Betawi dalam hal ini tuh ondel-ondel tuh bisa tetap lestari. Bener sih, semuanya tuh punya peran dari kita nih sebagai calon guru, terus pemerintah. Nah, terus tuh masyarakat tuh juga punya peran sih menurut gua. Nah, kita bisa mulai nih dari hal sederhana. Misalnya tuh datang nih ke pertunjukan budaya, terus ngenalin nih budaya-budaya Betawi ke orang lain, atau cuma sekedar nyari tahu sejarahnya, atau ke museum-museum, itu bisa sih mewarisin budaya. Betul banget, gue setuju sih. Nah, setelah kita bahas panjang lebar nih tentang budaya ondel-ondel yang ada mulai pergeseran ini, menurut kalian apa pelajaran yang bisa kita ambil sih dari pembahasan kita kali ini? Kalau menurut gue sih, budaya itu memang pasti berubah ya, pasti mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan masyarakat. Tapi jangan sampai ilangin si identitas yang ada di budaya tersebut. Setuju sih gue sama kalian, tapi kalau menurut gue sendiri ya, kita harus juga nih nyimbangin nih antara kebutuhan ekonomi sama pelestarian budaya. Dua-duanya kan sama-sama penting nih, jadi harus seimbang. Oh iya, gue setuju. Menurut gue juga budaya tuh bukan cuman hanya warisan masa lalu aja, tetapi tuh juga sebagai identitas yang akan kita teruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi fenomena ondel-ondel ini tuh bukan sekedar cuman tentang boneka Betawi yang besar yang ada di jalanan aja, tapi juga sebagai contoh nyata gimana perubahan sosial, perubahan ekonomi, serta perkembangan zaman itu bisa mengubah fungsi serta makna dalam budaya tersebut. Bener banget sih. Dan semoga setelah diskusi ini kita jadi lebih sadar nih kalau misalnya melestarikan budaya itu bukan berarti menolak perubahan. Budaya kan tetap bisa berkembang ya, asalkan nilai dan identitasnya itu yang di dalamnya itu tetap terjaga. Nah, sekian nih dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan diskusi kita. Syukurnya.